Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMK IT Umamul Huda dan Bapak Sapa kalian. Selamat pagi, siang, dan malam. Ya, mungkin kalian menontonnya di pagi hari atau di siang hari, di malam hari, ya. Nah, langsung saja. Di video kali ini kita akan mengunboxing produk-produk yang tadi Bapak fotokan, ya. Terus Bapak juga sempat bikin story WA. Nah, apa sih mungkin dari kalian siswa-siswi SMK IT Umamul Huda yang penasaran gitu, yang penasaran apa yang Bapak fotokan itu paketan apa, ya. Nah, ini produk-produk atau paket yang telah Bapak terima tadi, ya, ada 7 paket, dimana semuanya itu perangkat jaringan, ya, perangkat jaringan internet. Nah, rencananya kita itu nanti akan praktek menembak wifi, ya, karena ini yang ada di sini semuanya perangkat jaringan wifi. Terus sistem atau transmisi yang digunakan itu nirkabel, ya, atau tanpa kabel. Nah, kita akan nembak wifi yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer, ya, kurang lebih 1 kilometer dari rumah Bapak ke sekolah. Itu apa saja sih alat yang dibutuhkan? Nah, ini, ya, yang tadi yang tadi Bapak fotokan, yang tadi Bapak bikin story WA ini, ya, alat-alatnya atau perangkat-perangkatnya, perangkat jaringan nirkabel, ya. Oke lah, langsung saja tanpa lama basa-basi. Apa saja sih barang-barang yang ada di samping Bapak ini? Oke, nah, yang pertama mungkin dari yang putih ini, ya. Yang putih ini yang putih ini adalah Lightbeam M5, ya, dari Ubiquiti. Ini adalah antena untuk menangkap sinyal WiFi yang jaraknya mungkin kalau loss itu bisa sampai 5 km. Kalau loss tanpa halangan, tanpa hambatan, tanpa misalkan pohon-pohon ini di atas pohon-pohon, terus ini di atas gedung, ya, masih di atas ini antenanya nanti. Nah, ini itu Lightbeam M5 ini dipasang di antena. Nanti kita praktek, ya, pembuatan antena, tetapi meskipun jenisnya banyak, dari segi atau jenis daripada antena wifi, tetapi nanti kita akan mempraktekannya itu monopol, ya, jenis monopol. Jadi satu tiang, terus jenis lain mungkin banyak, tetapi itu memerlukan modal yang besar, ya, yang besar untuk kita membuatnya atau merakitnya. Nah, nanti kita akan praktek itu pembuatan pembuatan tiang monopol, ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak ini bikin videonya malam karena nanti siang ini akan dipraktekan, ya. Ini akan dipraktekan, ini akan dipasang. Kita nanti besok akan membuat tiang monopol, memasang tiang monopol untuk si Lightbeam ini berdiri tegak, ya. Nah, itu. Ini juga Lightbeam M5 itu frekuensinya sudah 5 GHz. Sudah 5 GHz, lumayan. Sehingga mungkin untuk handphone tidak bisa menangkapnya, ya, karena rata-rata di handphone itu frekuensinya 2,5 itu sudah bagus. Tapi ini memakai 5 GHz. Tadi kata Bapak jaraknya pun jarak angkap sinyal wifi-nya itu bisa sampai 6 kilo kalau misalkan loss tanpa hambatan, tanpa penghalang gitu kan, ya. Nah, ini
nanti rencana Bapak itu memasang light beam ini memakai sistem point to point ya, dimana alatnya itu ada dua. Yang pertama di lokasi sebagai station atau sebagai penerima, terus yang kedua sebagai server yang ada di sekolah nanti. Jarak dari rumah Bapak ke sekolah itu kurang lebih atau estimasinya 1 kiloan lah ya, 1 kilo. Oke, ini Bapak sudah buka ya. Apa saja yang ada di dalamnya light beam ini, antena ini, nantilah Bapak lampirkan di videonya bentuknya seperti apa ya. Karena tidak memungkinkan mungkin ya, karena Bapak bikin sekaligus semuanya di unboxingnya dalam satu video, jadi nanti beda video lagi mungkin cara perakitan ini. Nah, ini di dalamnya seperti ini ya penampakannya. Ini ada pemancarnya ya, atau yang akan menangkap sinyalnya ini ya. Terus di belakangnya ada konektor female RJ45 ya. Ini nanti si kabel jaringan lokal masuk ke sini dan masuk ke PoE ya, adapter PoE ini. Terus ini mah sudah canggih sekarang ya, versi dulu mah ndak ada water passnya. Kalau sekarang ini nanti kalau misalkan si light beam M5 dari Ubiquiti ini lurus, nah kita bisa melihat water pass yang ada di belakangnya ya, kurang lebih seperti ini nanti. Terus nanti ada sayapnya, ini apa, penyangga ya, penyangga untuk si Ubiquiti ini, light beam M5 ini nempel ya, nempel di besi di tiang monopol ya. Nah ini klemnya. Terus di dalamnya apa lagi ya, nah ini adapter PoE nya ya. Nah nanti si kabelan dari ini ya, di sini yang tingginya 12 meter, nanti kita praktekkan 12 meter menggunakan pipa galvanis 2 batang ya. Nah nanti kan ini di atas, nah ini di bawah di ruangan server kita ya. Nah di atas nanti pakai kabel jaringan masuk ke ini, masuk ke PoE. Nah ini kelihatannya PoE. Terus PoE ini ada LAN-nya. Nah si LAN ini baru masuk ke laptop dan kita konfigurasi menggunakan kabel jaringan lokal itu. Terus ada apa lagi di dalamnya ya? Oh ini ada kabel power ya, kabel power untuk PoE nya, untuk adapter PoE nya. Nah ini kita masukkan saja lah, seperti itulah. Nanti di video selanjutnya kita rakit. Aduh mejanya kesempitan. Nah di dalamnya terdapat buku-buku petunjuk. Perlu diketahui ya bahwa light beam M5 ini selain daripada frekuensi sudah 5 GHz, juga ini sudah 23 dBA ya. Ada kartu garansi, ada petunjuk manual. Nah ini penampakannya light beam M5. Nah ya, nanti kalian bisa lihat ini penampakan daripada light beam M5 ini. Oke lah, karena kan masih banyak ya yang akan kita unboxing, jadi mungkin itu saja lah. Nanti untuk pembahasan lebih jauhnya
Insya Allah kita akan bahas di video yang akan datang atau video selanjutnya. Kita simpan dulu lah. Kabel power, terus klem penahan ya, penyangga ke tiang monopolnya, itulah. Oke, kita simpan produk yang pertama, nanti kita uji coba di lapangan besok ya. Oke, sekarang masuk ke barang selanjutnya ya. Barang selanjutnya ini yang gede-gede saja dulu ya. Ini ada akses point ya dari TP-Link 840 ini 840 ON ya. TLWR TP-Link TLWR 840 ya. Ini up to 300 Mbps. Bagaimana penampakannya? Oke, kita buka coba. Kita lihat ada apa saja di dalamnya. Nanti ya di ini tujuan daripada Bapak akan dibuat si router TP-Link ini ya sebagai akses point untuk menyebar WiFi, karena secara garis besar teknisnya nanti ketika di lapangan kita akan menangkap sinyal dan menyebar luaskan kembali, itulah kita tangkap dan kita sebarkan lagi gitu. Oke, Pak, buka dulu topinya agak gerah. Nah, ini ya penampakan di dalamnya. Di sini terdapat buku-buku panduan dan kartu garansi dari TP-Link ini. Terus ada quick installation guide ya. Tapi simpanlah ini mah, kita ke penampakannya. Nah, ini ya TP-Link TLWR 80 N ya, ini up to 300 Mbps. Nanti ini sebagai pemancar sinyal ya, pemancar sinyal atau menyebarluaskan kembalinya di ruangan ya, memakai ini TLWR 80 N. Dan nanti Bapak coba akses point ini untuk voucheran juga. Nanti kita buat voucher, jadi si klien-klien masuknya menggunakan voucher hotspot nah, ini. Terus di dalamnya selain daripada barang ini juga ada adaptornya, jelas ya. Ini ada adaptor berapa volt nih. Oke, untuk adaptornya ini 9,0 volt ya, atau 65,4 watt. Meskipun ini banyak ya dijual di toko-toko, tetapi ini sudah ada bawaannya juga. Ngapain beli di toko lagi ya? Nah, ini adaptornya. Terus ada kabel lokal Cat 5 kalau tidak salah ini. Ya, nah ini Cat 5. Tipenya Cat 5. Mungkin enggak terlalu panjang ya. 1 meteran lah. Kurang lebih 1 meteran ini kabel jaringan ini. Jaringan lokal ini. Ya, mungkin itu untuk produk yang kedua, TP-Link TLWR 80N. Nah, nanti si TP-Link ini kita akan sebarluaskan lagi sinyal WiFi yang didapat dari
Lightbeam yang tadi yang telah kita unboxing ya, masuk ke rencananya masuk dulu ke Mikrotik ya, baru dimasukkan ke TLWR ini. Di sini disematkan lagi dan memakai voucher untuk klien-klien yang mau login ke hotspot. Nah, itulah. Oke, kita simpan dulu. Simpan saja dulu ya. Ini lanjut yang kedua. Lanjut, kita lanjutkan ke produk yang ketiga ya, yang gede dulu. Senang dengan yang besar-besar ya. Nah, ini untuk produk yang ketiga ada tenda O3 ya, tenda O3. Ini tenda O3 ini adalah akses point outdoor ya. Jadi dimana tenda O3 ini nanti kita akan sama-sama simpan di tiang monopol ya. Nanti kita akan simpan si tenda O3 ini di tiang monopol sama dengan Lightbeam M5 itu ya. Ada perbedaan dengan Lightbeam tadi. Kalau Lightbeam itu frekuensinya sudah 5 GHz. Nah, kalau ini tenda O3 ini baru 2,4 ya, kalau tidak salah, baru 2,4 GHz gitu. Nah, tenda O3 ini diklaim ya, klaimannya itu bisa sampai 5 km. Nah, jauh sekali kan ya, bisa sampai 5 km klaimannya. Jelas bersyarat 5 km ini ya, enggak 5 km oke bisa 5 km, nah dan seperti itu ya. Tetapi 5 km ini jikalau loss, itu pun mungkin ketika loss bandwidth yang didapat mungkin bisa saja berkurang karena itu karena terlalu jauh jaraknya terlalu jauh. Nah itu. Oke, terus di sini tenda O3, kalau tadi kan Lightbeam 12 dBi, kalau tadi Lightbeam 23 dBi. Nah, kalau tenda ini 12 dBi dan untuk frekuensinya 2,4. Nah, ini di sini ada. Untuk frekuensinya 2,4 GHz. Tuh. Oke, kita lihat penampakannya. Kita lihat. Jadi misalkan kalau kalian nanti sudah lulus di SMK Imam Mulhuda ya, kalian bisa membuka usaha wifi di kampung kalian atau di rumah ya. Itu silahkan kalian buka usaha wifi, itu menjanjikan ya anak TKJ. Wow, besar sekali ya. Ini apa? Nah, ini penampakan dari tenda O3 ya. Meskipun bentuknya besar, tetapi ini rasanya ya ketika dipegang bebannya kecil sekali, ini ringan, sangat ringan, sehingga ketika dipasang di tiang monopol itu nggak bakalan takut jatuh. Beda dengan Lightbeam tadi. Kalau Lightbeam mungkin kurang lebih ada 1 kilo ya, ini 500 gram pun kurang mungkin ya, tenda O3 ini. Tapi ini bisa membawa daripada 5 km. Nah, ini penampakannya. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan bikin video setup tenda ini, tenda O3 ini. Terus juga ini rencananya tenda O3 ini sama ya, untuk hotspot pecah, untuk hotspot pecahan bisa digunakan mode. Nah, ini juga ya rencananya tenda ini akan kita gunakan sebagai akses point untuk orang-orang mengakses wifi, dan insya Allah nanti sama pakai
kode voucher ya untuk masuk ke tenda ini. Nanti kita pakai mode access point yang ini. Meskipun ada banyak ya, ada mode WISP, mode station kan. Kalau station sebagai penerima saja, penerima sinyal. Kalau WISP menerima sekaligus menyebarkan etc dan lain-lain. Nah, ini high performa LC to bridge, itulah. Oke, ini produknya, tendanya. Di dalamnya terdapat panduan pemasangan, cara instalasinya, simpanlah ini mah installation guide, ada kartu garansi, terus apa lagi? Nah, ini yang kecil ini adalah adapter PoE nya ya, sama dengan LED beam yang tadi. Kalau LED beam yang tadi warnanya hitam terus agak besar ya. Nah, kalau ini kecil sekali, mungil ya. PoE daripada tenda O3. Meskipun ada yang bilang tenda O3 ini tenda 03 aja. Nah, enggak apa-apa lah. Dapat saja. Ini adapter PoE nya. Terus apa lagi? Nah, ini ada adapter untuk PoE ini. Nah, nanti jadi kabel adapter ini masuk ke arus DC yang ini. Terus nah, ini kan ada soket PoE nya. Nah, PoE ya, yang ini ya. Nah, lubang yang ini, ether yang ini PoE masuknya dari tenda ini menggunakan kabel sama, simpan di atas. Dari sini menggunakan kabel ke PoE. Nah, di sini kan ada LAN ya, LAN ini masuknya ke PC atau ke laptop untuk kita konfigurasi. Setelah beres konfigurasi baru kita masukkan ke Mikrotik, itu rencananya ya. Apa lagi? Oh, ini juga ada bonusnya, ada bonus kabel ya, kabel UTP. Mungkin ini agak panjang loh dari yang tadi LED beam ya. Kurang lebih ini ada 1,5 meter ya, atau 150 cm ini, lumayan. Ada apa lagi? Oh, ini ada baut. Terus ini ada tali penyangga atau tali untuk menahan daripada tenda O3 ini ya ke pipa galvanis yang ada di atas. Nanti ini dimasukkan di klem pakai ini ya, dikuatkan pakai ini. Sekurangnya lipet mulainya gitu ya. Oke lah, itu mungkin lah ya untuk produk yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir saja, karena kabel apa tidak bikin videonya, mungkin kalian sering melihatnya ya kabel. Ini kita simpan dulu. Dan ini produk yang terakhir ya, si kecil mungil, tetapi ini untuk harganya mengalahkan semua perangkat yang besar-besar tadi ya. Nah, ini Mikrotik yang Bapak pegang ini tipenya 750 GR3. Nah, penampakannya ya, Mikrotik 750 GR3. Nah, ini memiliki penyimpanan yang lumayan lah ya. Untuk RAM-nya sendiri ya, 256 MB cukup lah di Mikrotik untuk menampung 50 user voucher aktif, bisa masih menampung, atau 100 klien bisa ini si RP 750 GR3 ini. Dan di sini ethernya ya,
atau lubang daripada router ini ada 5 port, dimana yang 5 port ini terdiri dari Ether 1 PoE atau untuk ISP untuk internet ya. Terus Ether 2, Ether 3, Ether 4 nanti kita bisa alokasikan untuk apa lubang yang sisanya. Terus di sini juga ada untuk misalkan udah penuh nih, perlu memori tambahan misalkan. Nah, di sini ada slot untuk kartu SD. Dan di sini pun di sampingnya ada slot untuk misalkan mau disimpan flash disk atau penyimpanan tambahan, atau misalkan mau dipasang modem misalnya. Bisa ya. Router board RB 750 DR3 ini lumayan lah, bandel. Banyak orang yang memakai router ini, katanya super bandel ini. Terus ini ada buku-buku panduan menggunakan mikrotik ya. Panduan menggunakan mikrotik, simpan saja dulu. Kenapa maksudnya di dalamnya? Oh, ini simpel ya. Ini langsung ke kabel powernya. Untuk kabel powernya sendiri mikrotik 750 DR3 ini ya memiliki tegangan 9,12 watt maksimalnya ya. Nah, itu nih nah, itu mungkin lah ya untuk router. Mungkin habisnya itu. Jadi yang 4 barang tadi insya Allah nanti kita akan praktekkan, nanti kita akan belajar mengkonfigurasi, belajar men-setting ya, baik itu mikrotiknya, baik itu tenda O3 yang ini, baik yang tadi live beam ya, live beam M5 dari Ubiquiti, terus akses point ya, akses point atau router sih sebetulnya, tapi bisa digunakan sebagai akses point ya, akses point dari TP-Link TLWR 80M ya. Nah itu, nah mungkin dikarenakan ini sudah larut malam ya, jadi dicukupkan sekian lah. Yang penting minimal kalian mengenal perangkat-perangkat untuk membuat jaringan WiFi itu apa saja yang harus diperlukan, itulah minimal seperti itu. Dan nanti kita terus belajar untuk ya tadi setting semua alat atau perangkat WiFi ini ya. Nah mungkin dicukupkan sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas tontonnya, dan yang belum like, comment, subscribe, share-nya yuk silahkan. Kalau misalkan menurut kalian ini edukatif misalkan ya, atau ini perlu di-share, silahkan kalian bisa share-nya ya. Oke, itu saja akhir kata dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bye-bye.